Kalau kita dakwah seperti ini, mulai dari datang rumah itu setan sudah berupaya menggagalkan kita. Jangan kau pergi, jangan kau pergi, jangan kau pergi, jauh, capek. Berhasil datang ke sini, kau pikir setan menyerah? Tidak. Goda dia supaya dia tidak dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu setan itu. Maka bapak-bapak yang sibuk, ibu-ibu yang sibuk dengan HP-mu, sesungguhnya kau sudah kena godaan setan. Sudah dikasih tahu, masih juga, bukan kau udah godaan setan, kau termasuk setan di tempat ini. Jadi simpan dulu HP-nya, disimpan dulu, simpan dulu. Mana bisa enak kita ceramah kalau kau di depan tak lagi, seolah-olah kau tidak perhatikan kita, bela. Simpan dulu, di. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu, simpan dulu. Simpan dulu, simpan. Ya. Oke, bisa? Bisa? Waktu kita ringkas. Dan percaya kalau saya ceramah 1 jam itu tidak terasa. Ya? Ya. Nah, maka waktu yang ringkas ini serius dulu dengar ceramah. Minta tolong dengan hormat, disimpan dulu HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan ya Allah kasih kawin lagi suaminya. Baru itu disimpan HP-nya ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab sebagai presiden, dulu gelarnya bukan presiden, Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar Siddiq gelarnya Khalifah Rasulullah, Umar bin Khattab gelarnya Amirul Mukminin. Lagi tidur-tidur di Madinah. Di mana tidurnya? Istana? Bukan. Di mana tidurnya? Kasur empuk? Bukan. Di mana tidur? Dibawa pelepah daun kurma. Bukan daun kurma. Tak bolo nih. Ya. Ya. Saya minum dulu Pak ya. Ya. Umar bin Khattab tidurnya di bawah pohon kurma. Allahu Akbar. Presiden, pemimpin umat Islam, salah satu sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga, tidurnya di bawah pohon kurma. Ada kira-kira pemimpin begitu di Indonesia? Ada? Ada? Mu bohongi kak kalau kau bilang ada. Iya toh? Tapi saudaraku ingat, jelang pilpres, jelang pilkada, jelang pilcaleg, banyak orang yang tiba-tiba menjadi sederhana. Iya, iya. Oh, kau lihat dia, kamu lihat dia masuk keluar pasar, masuk warung kopi, tapi kau tidak tahu mereka sudah atur banyak kamera di belakangnya, banyak tukang syuting di belakangnya. Ketika dia mau datang ke satu tempat, sudah siap, hidup dasat, hidup dasat. Ternyata yang teriak-teriak itu temannya mereka sendiri. Kamu tidak lihat orang di belakangnya, kamu tidak lihat orang yang setting ini barang di belakangnya. Yang kamu lihat yang ada orang miskin, dia jabat tangan, orang-orang kecil dia jabat tangan. Itulah yang disebut pencitraan. Apa namanya? Apa namanya? Keras kok. Apa namanya? Dalam dunia politik itu disebut pencitraan, dan itu boleh saja dalam dunia politik. Tapi dalam dunia Islam itu namanya kemunafikan. Apa namanya? Apa namanya? Dan orang munafik, kata agama kita, innal munafikina bidarkil minan nar. Orang munafik itu nanti tempatmu, keraknya neraka kau tempati. Boleh jadi kau jadi anggota DPR, boleh saja kau terpilih sesuai maumu, boleh saja surveimu baik sehingga kau dipilih, tapi nak tunggu kau api neraka. Dan kalau saya tidak sholat, lalu saya taubat dengan sebenar-benarnya, kalau saya selama ini banyak maksiat,
tapi tidak merugikan orang lain, saya taubatan nasuha, Allah mengampuni saya. Tapi kalau kau tipu rakyatmu, kau bohongi rakyatmu, selain kau bertobat kepada Allah, kau juga harus minta maaf sama orang-orang yang pernah kau tipu. Kalau kau tidak minta maaf sama orang yang kau tipu, dan orang yang kau tipu sakit hati dan menderita karena penipuanmu, maka demi Allah, meski hitam jidatmu sholat, urusanmu kepada Allah di akhirat selesai, urusanmu kepada manusia tidak Allah ampuni sebelum kau berurusan sama orang yang kau tipu. Maka saudaraku calon pemimpin, saudaraku calon anggota legislatif, saudaraku calon-calon kepala daerah, hati-hati kamu. Kamu boleh lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan pernah lolos di akhirat kelak. Dan kalian juga, kamu juga akan diminta pertanggungjawabanmu siapa yang kau pilih. Pemimpin dapat hukuman ketika dia salah, rakyat juga dapat hukuman ketika kau salah memilih orang. Kau tahu ini tukang tipu, kau tahu ini pencitraan, kau tahu ini munafik, kau tahu ini tidak amanah. Kenapa kau pilih? Hanya karena kau dikasih 300.000. Mana itu uangmu 300.000 sekarang? Mana itu? Kau tidak akan kaya dengan uangmu 300.000. Dan demi Allah kau tidak akan miskin kalau kau tolak yang 300.000. Yang pasti Allah hanya ingin melihat di mana posisimu ketika kau memilih. Burung pipit ketika Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, dalam api satu lapangan penuh api, datang pula burung pipit membawa air di paruhnya. Tahu burung pipit? Tahu burung pipit? Ibu-ibu tahu burung pipit? Bu, tahu burung pipit? Tahu? Kira-kira kalau di kampungku celeng-celeng, itu yang ada bersarang di bawah rumah. Kira-kira itulah, begitulah kecilnya. Dia datang membawa air di paruhnya. Kira-kira paruhnya itu ya seperti inilah, dia bawa air. Diteriaki sama makhluk yang lain. Kau mau pi mana? Mana bisa padam itu api dengan seperti lapangan baru kau cuma air bawa air sedikit sekali. Mana bisa mati itu api? Mana bisa air yang kecil itu memadamkan api yang sangat besar? Apa kata burung pipit? Saya bukan mau memadamkan ini saja, tapi saya hanya ingin memberitahukan kepada Allah, saya bersama Ibrahim alaihissalam, saya ikut bersama orang-orang baik, maka saya memilih ini. Soal menang atau tidak bukan urusanku. Soal dia kalah atau tidak yang saya dukung bukan urusan saya. Urusan saya mau tahu Allah tahu saya bersama orang-orang baik. Itu yang penting. Paham? Ya. Maka 2024 jangan kau tertipu dengan pencitraan. Ya. Umar bin Khattab tidur di bawah pohon kurma. Tapi tidurnya memang seperti itulah, tidak dibikin-bikin. Memang begitu faktanya. Lalu dalam keadaan tidurnya itu di bawah pohon kurma, beralaskan tangannya dan tidak ada karpet, langsung tidur di pasir. Kira-kira seperti ini. Kalau saya dulu waktu kecil juga begini kalau tidur, tapi keluar itu air di sini. Begitu keluar itu air dikasih bangun aku kasih begini. Begitu saya, begitu juga kau. Tiba-tiba Umar bangun. Kenapa bangun? Ada 3 anak muda datang. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Ya Amirul Mukminin, 3 orang ini, 1 kanan, 1 kiri, di tengah 1 lagi. Yang kanan kiri bersaudara. Kata yang kanan, Amirul Mukminin, tegakkan keadilan. Kenapa? Ini yang saya seret ini, yang saya seret menghadap ke depanmu, dia telah membunuh bapakku. Tegakkan hukum. Dalam Islam nyawa bayar. Barang serius ini, dibunuh ini di tengah. Kalau dia betul, saya mengatakan yang sebenarnya Amirul Mukminin. Lalu Umar bertanya kepada yang di tengah, betul dia bilang ini?
yang tersangka, ceritanya ini tersangka, betul Nabi bilang ini. Lalu dia bilang, betul, saya membunuh bapaknya, laksanakan kisas, nyawa bayar nyawa. Akhirnya dia bilang, ini yang membunuh tersangka, ada kasihan permohonanku ya Amirul Mukminin, Pak Presiden. Apa? Tolong kasih saya waktu 3 hari, balik ke kampung saya. Untuk apa? Saya mau tunaikan kewajibanku. Apa hasil jeripayaku datang ke sini? Tanggung jawab yang diberikan amanah kepadaku. Minta tolong Kak, kasihan. Saya mau selesaikan dulu. Jangan sampai amanah sekampungku saya tidak tunaikan. Saya sudah menghadap kepada Allah. Saya tidak mau berutang tanggung jawab. Kasih saya waktu balik kampung. Nah bilang, ini yang dibunuh bapaknya. Mana bisa? Kalau kau pulang kampung, nanti kau lari. Jangan, Amirul Mukminin. Kata Umar, betul. Begini saja, saya kasih ke waktu 3 hari dengan catatan harus ada sepupumu, saudaramu, temanmu yang bisa menjamin supaya kau bisa pulang. Ya Amirul Mukminin, kata tersangka, tidak ada kasihan temanku di sini, tidak ada sepupuku, tidak ada keluargaku, tidak ada sahabat saya, tidak ada yang bisa. Nah bilang Umar, berarti tidak bisa aku pergi itu, tidak ada jaminanmu. Sama kalau bapak ambil kredit, ibu-ibu ambil kredit di Pegadaian, uangmu dulu. Dia bilang pegawai, boleh Ji, berapa kau mau? 5 juta, boleh, tapi mana barangmu yang di atasnya 5 juta. Nah begitu namanya jaminan. Bapak ambil uang di bank 10 juta, yang kau jaminkan harus lebih besar harganya daripada 10 juta, itu syaratnya. Begitu juga, dia bilang boleh kau pergi kampungmu, mana temanmu yang bisa jamin kau? Kalau kau tidak pulang, dia yang dipotong. Begitu namanya penjamin. Sahabat hening, diam semua. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda, gagah, terkenal, populer. Dia angkat tangannya, namanya siapa? Salman Al-Farisi. Saya ya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, saya yang siap menjadi penjaminnya. Semua orang balik. Wih, Salman, sahabat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang paling disayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, jangan kau main-main. Bukan masalah gampang ini. Duduk kau. Kau tahu akibatnya nih. Kau tidak kenal, baru kau lihat sekarang. Kata Salman Al-Farisi, Umar, betul, saya pun baru mengenalnya seperti engkau baru mengenal dia. Saya siap. Akhirnya dijaminkanlah Salman Al-Farisi pulang. Ini yang membunuh terdakwa. Hari pertama belum ada tanda-tanda kedatangan. Mulai orang cemas, labe ini sudah nih malu lari minilah kalasi. Selesai ke pemilu nanti, kalau tidak datang lagi di pasar, tidak pernah lagi senyum, labe no, labe si koi kalasia si ko iko dongo, kenapa kau pilih? Hari kedua belum ada kabar, lewat ini, cemas orang. Hari ketiga belum ada tanda-tanda, sampai duhur belum ada tanda-tanda, karena batas waktunya sampai maghrib di hari ketiga. Kira-kira jam 5 petang, gelap mau gelap, orang sudah bilang, dilihat nih Salman, lewat ini, hukum harus ditegakkan, Salman yang akan dihukum. Begitu Salman sudah maju, mau dikisas, mau dihukum, tiba-tiba dari kejauhan, ada orang tertati-tati setengah mati lari jatuh, lari lagi, jatuh lagi. Tahan, saya sudah balik. Orang semua balik lihat, datang terdakwa. Lalu ini terdakwa berkata, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maafkan saya terlambat datang karena kupaksa lari ontaku, akhirnya dia mati di jalan. Motor tua dipaksa lari, Pak. Orang tua masih setengah mati bekerja, akhirnya apa? Sakit. Jadi kalau kau sudah tua, yang sudah muka-muka sakaratil maut, jantung kau terlalu kejar duniamu. Nanti kau terlalu kejar dunia, investasi terus,
cari uang sampai malam, akhirnya apa? Kena serangan jantung, mati mendadak. Kalau mati mendadak ya kau di masjid, kau pergi sholat jamaah mati mendadak, husnul khotimah. Tapi kalau pergi kau mengerti maksud toh? Mati mendadak kok, nauzubillah min zalik. Akhirnya apa? Saya mohon maaf terlambat kak. Lalu Umar bertanya kepada yang terlambat ini, kenapa kau balik? Padahal kau sudah punya kesempatan tidak balik lagi. Kenapa kau balik? Dengar jawabannya. Saya kembali karena saya tidak mau nanti orang berkata tidak ada lagi umat Islam yang bisa dipercaya, maka saya pulang. Masih muda, tapi dia komitmen, saya harus menjadi orang terpercaya meskipun risikonya adalah dipenggal leherku.